Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Adanti dari kelas Psikologi 20A dengan nomor induk mahasiswa 0603520027. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat Eropa abad pertengahan dan salah satu tokohnya yaitu Auguste Comte. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolistik. Sebutan skolistik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan filsafat Eropa, kira-kira selama 5 abad, belum memunculkan ahli pikir atau filosof. Akan tetapi, setelah abad ke-6 Masehi, muncullah para ahli pikir yang mengadakan penyelidikan filsafat. Jadi, filsafat Eropa yang mengawali kelahiran filsafat Barat abad pertengahan. Kemudian, filsafat Barat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Pendapat ini disarankan pada pendekatan sejarah gereja. Memang pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para ahli pikir pada saat itu tidak memiliki kebebasan berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakan akan mendapatkan hukuman berat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang salah satu tokoh dari filsafat Eropa abad pertengahan, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte dilahirkan pada 1798 di Montpellier, Prancis. Pada umur belasan tahun, ia menolak beberapa adat kebiasaan dari keluarganya yang Katolik Ortodoks, yaitu kesalehan dalam agama dan dukungan terhadap bangsawan. Ia belajar di sekolah politeknik di Paris dan menerima pelajaran ilmu pasti. Auguste Comte merupakan seorang filsuf dari Prancis penggagas dari aliran positivisme. Istilah ini mulai digunakan Comte pada karyanya yaitu Cours de philosophie positif. Positivisme merupakan aliran dari pemikiran yang menekankan validitas data secara empirik verifikatif, sehingga pengetahuan indrawi dijadikan sebagai satu-satunya norma bagi kegiatan ilmiah. Meskipun banyak kritik, tentunya sebagai hasil filsafat, positivisme Auguste Comte ini sangat berperan penting pada perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu dakwah. Kontribusi Auguste Comte dalam ilmu dakwah dikaji menjadi 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, dalam filsafat positivisme Auguste juga memaparkan 3 tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu tahap teologis, metafisis, dan positif. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 tahap perkembangan pemikiran manusia tersebut. Yang pertama ada tahap teologis atau fiktif. Terjadi sebelum tahun 1300 Masehi, tahap di mana manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam ada kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Tahap teologis ini dibagi lagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, fetisisme, yakni benda-benda dianggap berjiwa. Yang kedua, politeisme, yakni manusia percaya pada dewa-dewa. Dan ketiga, monoteisme, yakni manusia percaya pada satu Tuhan sebagai yang maha kuasa. Untuk tahap yang kedua ada tahap metafisis atau abstrak. Terjadi antara tahun 1300 hingga 1800 Masehi. Tahapan ini merupakan tahap transisi antara tahap teologis dan positif. Kekuatan yang adikodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak. Tahap terakhir ada tahap positif atau real. Terjadi setelah tahun 1800 Masehi. Pada tahap ini, gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan atas cara empiris. Penerangan ini menghasilkan pengetahuan yang instrumental, akan tetapi pengetahuan selalu bersifat sementara dan tidak mutlak. Karenanya, semangat positivisme memperlihatkan suatu keterbukaan terus-menerus terhadap data baru atas dasar pengetahuan yang dapat ditinjau kembali. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.